darurat virus corona. Saking menularnya, virus ini sudah menyebar ke hampir 95% negara di dunia, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan. Sampai saat ini sudah ada 4 juta orang meninggal dari 197 juta pasien yang tertular dan mungkin masih akan terus bertambah. Pertanyaannya adalah, jadi seberapa bahayakah virus corona ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiata Catur Wiramada dari kelas XI nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang virus COVID-19. Virus COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus COVID-19 atau disebut juga virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus ini dapat mengakibatkan infeksi pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Di Indonesia sendiri diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Gejala penyakit corona. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. WHO menyebutkan, secara umum gejala COVID-19 yang disebabkan virus corona adalah demam, batuk, sesak napas, hingga dada terasa sakit. Berikut merupakan beberapa gejala corona yang perlu diwaspadai. Hari pertama, pengidap akan mengalami batuk kering, demam lebih dari 38 derajat Celcius, hidung tersumbat, nyeri otot, merasa kelelahan, lemas, sakit tenggorokan, dan ada kemungkinan mengalami mual dan diare yang sudah dialami sejak 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pengidap mengalami kesulitan bernapas secara normal, apalagi untuk pengidap yang telah memiliki masalah kesehatan sebelumnya dan orang yang sudah lanjut usia. Hari ke-7 dan ke-8. Bila gejala di atas belum menunjukkan perbaikan, pengidap harus mulai mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit. Pada waktu ini, khususnya yang memiliki masalah kesehatan bawaan akan merasakan gangguan pernapasan akut karena paru-paru dipenuhi cairan. Hari ke-10. Di waktu ini kategori kasus bukan lagi ringan, namun berat bila gejala corona bertambah parah. Pengidap akan mendapatkan perawatan di ruang ICU. Hari ke-17. Pada fase ini, gejala corona akan berangsur-angsur hilang. Pengidap bisa keluar dari rumah sakit dan dinyatakan sembuh setelah 2,5 minggu memperoleh perawatan medis secara intens. Gejala awal COVID-19 akibat virus corona varian Delta berbeda dengan varian COVID-19 sebelumnya. Dampak virus COVID-19 pada tubuh orang yang terpapar. Virus COVID-19 dapat merusak banyak organ di dalam tubuh, di antaranya sebagai berikut. 1. Paru-paru. Virus memasuki sel-sel pernapasan dan dapat merusak organ paru. Rusaknya jaringan dapat menyebabkan paru-paru sulit melakukan tugasnya dalam mengoksidasi darah dan membuat orang kesulitan bernapas atau terengah-engah. 2. Jantung. Infeksi virus COVID-19 juga menyebabkan radang pada otot jantung atau gagal jantung. Jika jantung tidak mampu memompa darah sebagaimana mestinya, maka jantung juga bisa berhenti karena kekurangan oksigen. 3. Otak. Dampak virus COVID-19 juga dapat menyebabkan infeksi parah pada otak.
Gejala neurologis juga disebabkan oleh peradangan di otak yang diakibatkan oleh pembekuan darah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penyebaran dari virus corona ini yang bisa menyebar luas hingga seluruh dunia pun terkena akannya. Virus corona dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi virus corona dalam bentuk partikel cairan kecil ketika mereka berbicara, batuk, bersin, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel-partikel ini berkisar dari tetesan pernafasan yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita yang dalam bentuk lebih besar hingga aerosol yang lebih kecil. Penyebaran virus corona dapat terjadi dengan pertama, bukti saat ini menunjukkan bahwa virus corona menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat kurang lebih jaraknya 1 meter. Seseorang dapat terinfeksi ketika aerosol tetesan yang mengandung virus corona terhirup atau bersentuhan langsung dengan mata, hidung, ataupun mulut. Virus ini juga dapat menyebar di lingkungan dalam atau lingkungan tertutup yang seperti ruangan yang berventilasi buruk atau ruangan yang ramai, padat, di mana kita orang-orang cenderung menghabiskan waktu lebih lama di dalamnya. Hal ini dikarenakan aerosol tetap melayang di udara dan juga bergerak lebih jauh melebihi jarak 1 meter. Kedua, orang juga dapat terinfeksi virus corona dengan menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus corona, lalu mereka menyentuh mata ataupun hidung ataupun mulut mereka tanpa membersihkan tangannya terlebih dahulu. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk memahami lebih lanjut tentang penyebaran virus corona dan pengaturan mana yang lebih beresiko dalam penyebarannya. Tentu penelitian masih berlanjut untuk mempelajari varian virus yang baru-baru ini muncul, varian virus corona yang baru, dan mengapa beberapa varian di antaranya lebih menular dibandingkan yang sebelumnya. Untuk pengobatan infeksi virus corona sendiri, hingga saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar efektif untuk menyembuhkan COVID-19 sendiri. Pilihan pengobatan biasanya disesuaikan dengan tingkat keparahan dari pasien tersebut. Beberapa pasien dengan gejala yang ringan ataupun tanpa gejala dianjurkan untuk pertama, menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan juga istirahat yang cukup. Kedua, mengkonsumsi obat pereda demam dan juga obat pereda nyeri yang disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Ketiga, dianjurkan bagi seluruh masyarakat, baik penderita COVID-19 ataupun bukan, untuk banyak-banyak minum air putih agar menjaga kadar cairan tubuhnya tetap stabil. Selain itu, dokter menyarankan juga bagi pasien penderita COVID-19 gejala berat agar segera merujukkan penderita ke rumah sakit rujukan agar dapat menerima perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan dan dapat ditangani dengan perawatan yang baik, cepat, dan intensif. Penyebaran virus corona yang semakin menjadi-jadi di luar sana tentu saja menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Bukan hanya masyarakat, bahkan diri kita sendiri. Maka dari itu, sebelum kita menjadi yang selanjutnya, mari kita cegah penyebaran virus corona dengan cara 1. Pakai masker. saat kita di luar rumah, kita dapat menggunakan masker sebagai topeng kita menghindari virus corona. Dengan masker ini, kita mengurangi keberhasilan virus corona untuk memasuki tubuh kita. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Ini berguna untuk menghindari virus corona ataupun virus-virus lainnya yang ada di tangan kita agar bersih dan juga higienis. Melalui ini, kita dapat menghindari virus corona, terutama saat kita hendak menyentuh area wajah, mata, hidung, dan juga mulut. 3. Menjaga jarak menghindari kerumunan. Tingkat penyebaran tertinggi virus corona yaitu dengan cara kerumunan. Melalui kerumunan, virus corona menyebar dengan begitu cepatnya.
Maka dari itu dengan menghindari kerumunan, kita menghindari virus corona untuk masuk ke dalam tubuh kita. 4. Tetap berada di rumah jika tidak berkepentingan untuk keluar. Kita menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dan menjaga diri kita tetap sehat di dalam rumah. 5. Berolahraga, menjaga nutrisi dalam tubuh, dan berjemur di pagi hari selama 15 menit. 6. Menerima vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Dengan kita menerima vaksin, kita menjaga kekebalan tubuh kita terhadap virus corona. Dengan ini kita menghindari COVID-19 untuk ada dalam tubuh kita. Maka dari itu, sebelum kita yang terkena, mari kita cegah penyebaran virus corona ini dan mencegah virus corona ini dari tubuh kita sendiri. Kita hindari penyakitnya, jauhi virusnya, dan kita tetap sehat dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari.